Assalamualaikum Bu Mei. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Bu Mun, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Ibu Mei hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat fisiknya, tapi ada sedikit batuk, tapi nggak apa-apa Bu, tidak terlalu mengganggu gitu. Iya Bu Mei, semoga Ibu cepat sehat kembali. Begini Bu, tadi Ibu menelpon saya ya Bu. Ada yang ingin Ibu bicarakan siang ini? Oh iya, tadi Bu Mun ada saya menelpon Ibu, tapi terlebih dulu saya mohon maaf ya Bu Mun ya, karena dengan telepon yang dari saya itu tentu mengganggu istirahat ibu gitu loh Bu. Tapi eh, jadi istirahat ibu jadi terganggu. Ada Bu beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan ibu. Iya Bu Mei, tidak apa-apa Bu. Telepon Ibu sama sekali tidak mengganggu waktu saya. Saya malah senang Bu kalau nantinya bisa membantu. Silahkan Bu, kalau ada yang ingin dibicarakan, saya akan mendengarkannya Bu. Makasih banyak sebelumnya ya Bu Mun. Begini Iya. loh Bu, saya kan mengajar di taman kanak-kanak Bu. Anak didik saya kan di taman kanak-kanak ini sebenarnya mereka itu cepat bosannya gitu Bu ya. Jadi anak-anak saya ini kayaknya sekarang itu kurang semangat Bu dalam belajar gitu. Mereka kayaknya bermalas-malasan gitu Bu. Ada juga kadang ketika pembelajaran berlangsung ada yang berpangku tangan Bu, ada juga yang mengobrol sama teman, ada juga yang apa Bu, asik aja bermain dengan pensilnya gitu, bermain dengan apa dengan temannya juga bermacam lah Bu gaya anak saya sekarang ketika belajar. Jadi saya merasa ketika saya melakukan pembelajaran ini anak-anak ini tidak semangat gitu loh Bu. Tidak terlalu mengindahkan gitu pembelajarannya saya lakukan. Jadi hal ini membuat saya resah gitu Bu. Saya gelisah juga, saya takut gitu. Hal ini akan berlanjut gitu untuk selanjutnya. Jadi nanti malah membuat mereka itu malas belajar, malas datang ke sekolah juga gitu loh Bu. Itu yang saya alami sekarang. Oh, jadi begitu ya Bu Mei. Di siang ini, Ibu Mei ingin membicarakan tentang masalah anak-anak Ibu di sekolah. Karena anak Ibu di sekolah kurang semangat dalam belajar ya Bu. Iya Bu Mun, itulah hal yang saya hadapi sekarang Bu. Nah, Bu Mei, apa harapan yang ingin Ibu Mei dapatkan pada percakapan kita di siang ini? Nah Bu Mun, harapan saya itu dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin anak murid saya itu semangat lagi dalam pembelajaran. Mereka nyaman di sekolah gitu, Bu. Nyaman berada di pembelajaran saya, Bu. Senang mereka di sana. Itu sebenarnya yang saya harapkan, Bu. Berarti Ibu Mei ingin anak muridnya semangat dalam mengikuti pembelajaran ya Bu? Nah, Bu Mei, coba ceritakan lebih dalam lagi tentang kondisi anak-anak Ibu di dalam kelas, Bu Mei. Oke, baik, Bu Mun. Jadi begini, Bu. Siswa saya ini kelihatannya, Bu, ya, bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Saya bilang seperti itu karena sebelumnya anak didik saya ini gak seperti ini. Sebelumnya mereka itu datang ke sekolah senang gitu loh Bu. Ketika mau belajar mereka semangat gitu. Tapi akhir-akhir ini mereka itu nggak semangat lagi gitu. Malah malas gitu. Malah ada ketika saya mau melakukan pembelajaran ada yang bilang gini loh Bu. Pasti ibu tuh nanti nyuruh kita mewarnai. Begitu loh Bu. Terus ada juga Bu yang bilang gini, pasti kita nanti suruh nulis sama ibu.
begitu. Jadi mendengar itu saya membuat kesimpulan, mungkin pembelajaran yang saya lakukan ini monoton sehingga membuat anak didik saya ini tidak semangat dalam pembelajaran, begitu Bu. Jadi saya menginginkan gitu anak didik saya ini semangat kembali Bu dalam pembelajaran. Mereka senang dalam pembelajaran yang saya lakukan. Itu yang saya inginkan Bu. Menurut Ibu, apa penyebab anak-anak Ibu kurang bersemangat dalam pembelajaran di kelas Ibu, Bu Mei? Menurut saya Bu, anak-anak saya ini kayaknya bosan dengan metode yang saya gunakan Bu dalam pembelajaran. Mungkin karena metode yang saya gunakan itu saja ya Bu ya, nggak bervariasi gitu, sehingga mereka kayaknya nggak semangat gitu Po. Mereka sudah bisa menembak duluan. Itulah kira-kira Bu maunya. Jadi mereka kayaknya bosan gitu Bu. Selain itu saya rasa anak didik saya ini juga butuh refreshing atau suasana baru lah Bu, ketika melakukan pembelajaran. Itu mungkin yang apa Bu, yang mereka inginkan. Oh, begitu, Bu. Jadi, menurut Bu Mei, karena mereka bosan dengan metode yang Ibu berikan, mereka jadi malas belajar ya, Bu Mei? Iya, mungkin Bu Mun. Contohnya waktu itu saya memberikan penugasan pada seorang anak. Mereka apa? Ibu tuh pasti nanti disuruhnya yang kayak kemarin. Itu yang mereka bilang ya Bu Mun. Jadi mereka yang bilang kayak kemarin berarti saya melakukan metode yang kayak gitu juga. Itu pikiran saya Bu. Jadi saya berambil persepsi kemungkinan mereka itu apa Bu, bosan dengan metode yang saya gunakan gitu Bu. Terus, apa rencana Ibu agar ini, Bu, agar pembelajaran Ibu semakin menarik bagi anak-anak Ibu di kelas Ibu, sehingga mereka ini lebih bersemangat lagi belajar, Bu? Oh, gini Bu, rencana saya gitu. Saya akan menggunakan metode yang bervariasi deh Bu dalam pembelajaran saya. Misalnya ya Bu ya, saya misalnya menggunakan infokus gitu ya Bu ya. Atau saya juga memutar video-video pembelajaran atau cerita-cerita gitu ya Bu ketika pembelajaran saya lakukan. Selain itu ada juga Bu yang ingin saya lakukan, yaitu karena tadi anak saya kelihatannya butuh apa Bu, butuh refreshing gitu ya Bu ya. Jadi saya ingin melakukan pembelajaran itu dengan membawa anak langsung ke alam gitu Bu, ke tempat nyatanya. Seperti misalnya Bu, ketika saya mengenalkan tema pohon gitu, saya bisa membawa anak-anak didik saya ini pergi ke taman kota yang ada di dekat sekolah saya Bu. Jadi ketika saya membawa mereka ke sana, saya itu bisa mengenalkan pohon secara langsung sama mereka. Selain itu kan Bu ada juga nanti tema binatang bisa juga saya lakukan di situ. Karena di taman kota itu juga banyak binatang. Dan ada juga Bu satu lagi di dekat sekolah saya. Ada itu namanya apa tempat wisata Lubuk Landur Bu. Mungkin Ibu pernah dengar itu ya Bu ya. Jadi ketika nanti ada tema ikan gitu, saya ingin rencananya membawa anak-anak saya ini pergi ke tempat wisata Lubuk Landur ini Bu. Jadi anak-anak saya ini nanti sambil bermain, sambil mandi-mandi juga, mereka bisa mengamati ikan secara langsung di sana. Itulah rencana yang saya ingin lakukan Bu. Wah, bagus sekali Bu Mei idenya. Berarti Ibu Mei ini ingin memvariasikan metode pembelajaran Ibu agar menarik bagi siswa-siswa Ibu dalam pembelajaran dan lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Begitu ya Bu Mei? Iya, Bu Mun, itu sebenarnya yang saya ingin lakukan, Bu. Saya mengharapkan dengan metode-metode bervariasi ini nanti, Bu, anak-anak saya itu kembali semangat, Bu, dalam belajar. Kembali mereka kelihatan ceria gitu, Bu, ketika saya melakukan pembelajaran.
Itu yang saya inginkan, Bu. Iya, Bu Mei. Begini, Bu Mei. Apakah masih ini ada langkah-langkah Ibu Mei untuk selanjutnya agar siswa Ibu di dalam kelas lebih konsentrasi lagi, Ibu? Ada, Bu. Itu. Saya rencananya juga ya, Bu, ya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Karena pembelajaran yang kayak tadi membawa ke alam, tentunya tidak setiap saat bisa lakukan, Bu. Ada waktu-waktu tertentunya ya, Bu, ya. Nah, tapi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini nanti bisa saya lakukan kapan saja saya inginkan gitu, Bu. Satu lagi, pembelajaran berdiferensiasi ini kan pembelajaran sesuai dengan minat anak ya, Bu, ya. Nah, jadi saya harap nanti dengan pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan keinginan anak, minat anak, dan gaya belajar dia gitu. Membuat dia nanti semangat gitu, Bu, membuat dia senang gitu dalam pembelajaran, sehingga dia lebih memahami, lebih menyenangkan bagi dia, dan lebih membuat dia semangat, Bu, dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oh, iya, Bu. Berarti Ibu ini ingin mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Begitu ya, Bu Mei? Iya, Bu Mun. Karena kan ketika saya nanti melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga nanti melaksanakan KSE ini, Bu, di pembelajaran saya. Seperti nanti ketika anak-anak saya bosan gitu, Bu, ya, saya akan melakukan teknik stop dan mindfulness dulu sama anak-anak saya. Terus satu lagi, Bu, anak-anak didik saya ini kayaknya suka sekali ketika saya melakukan ice breaking, Bu. Jadi nanti saya juga akan menyelipkan ice breaking, Bu, di antara pembelajaran saya ini. Itu yang saya akan lakukan, Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu Mei ini. Ya, makasih ya, Bu Mun. Jadi sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi di permasalahan ini ya, Bu. Dan kapan Ibu rencananya akan melaksanakan pembelajaran yang Ibu rancang ini? Jadi, sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ini. Selanjutnya, kapan Ibu akan melaksanakan rencana pembelajaran yang Ibu rancang ini? Rencananya, Bu, saya akan melakukan secepatnya, Bu. Kalau bisa, besok mungkin saya sudah melakukannya, Bu. Apalagi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, besok sudah bisa saya laksanakan. Tapi untuk pergi refreshing tadi sambil pembelajaran tadi, Bu, itu mungkin saya membutuhkan waktu kok 2 hari atau seminggu lagi gitulah, Bu, ya. Tentu saya terlebih dahulu berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah saya dan juga dengan wali murid yang ada di kelas saya gitu loh, Bu. Wah, kalau begitu, bagus, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Karena pepatah juga mengatakan, jadikan hari esok lebih baik dari hari sekarang, Bu Mei. Jadi, apa tujuan dari pembicaraan kita sudah Ibu dapatkan hari ini? Alhamdulillah sudah, Bu. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Gitu. Saya sudah menemukan solusinya dengan tadi melakukan metode yang bervariasi, Bu. Saya juga tadi sudah menemukan solusi dengan Bu, melakukan refreshing sambil pembelajaran, dan juga tadi, Bu, dengan melakukan menggunakan IT, Bu, menggunakan Infocus dan video-video pembelajaran ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Itu tadi solusi-solusi yang saya temukan, Bu, saat pembicaraan kita tadi. Baik, Ibu Mei. Karena Ibu ini sudah mendapatkan solusinya, bagaimana perasaan Ibu sekarang, Bu Mei? Wah, alhamdulillah saya lega sekali, Bu. Saya senang gitu karena sudah menemukan jalannya gitu, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi. Saya
perasaan saya ini gimana ya, kayak plong gitu loh Bu. Karena sudah saya Iya. temukan solusinya gitu Bu. Baik Bu Mei. Semoga dengan perbincangan kita hari ini akan menenangkan atau seperti yang Ibu Mei tadi tuh hatinya sudah plong begitu ya Bu Mei. Iya Mudah-mudahan betul. dengan perbincangan kita ini Ibu Mei mendapatkan solusinya. Kemudian di lain waktu saya bersedia mendengarkan keluh kesah dari Ibu Mei. Wah, terima kasih banyak ya Bu Mun ya atas waktu Ibu, atas Ibu mengcoaching saya supaya saya menemukan solusi yang saya dapatkan tadi. Dan saya berterima kasih banyak pula Bu karena Ibu kayaknya bersedia gitu apabila di lain waktu Iya. nanti saya ada permasalahan lagi, Ibu kayaknya bersedia untuk membantu saya kembali gitu. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya ketika saya menemukan kesulitan nanti saya WA atau telepon Ibu ya Bu Mun ya. Iya, Bu Mei. Tidak apa-apa, silahkan Bu Mei. Pokoknya telepon dari Bu Mei akan ditanggapi begitu Bu Mei. Terima kasih banyak ya Bu Mun ya. Iya Bu Mei, sama-sama. Semoga rencananya bisa terlaksana ya Bu Mei. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik, lancar. Dan anak saya kembali semangat Bu dalam pembelajaran. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya Bu Mun. Iya Bu Mei. Kalau begitu kita sudahi Bu perbincangan kita di hari ini Bu Mei. Assalamualaikum Bu Mei. Baik Bu Mun. Waalaikumsalam Bu Mun. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa Bu Mei. Bu Mei, bye. Bye. Assalamualaikum Bu Mun. Waalaikumsalam Bu Mei. Wah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Mun? Apakah Ibu sekarang baik-baik saja? Atau sehat-sehat saja Bu Mun? Alhamdulillah Bu Mei. Seperti yang Ibu lihat sekarang ini Bu. Nah, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu Mun. Tadi Bu, saya lihat HP saya nampaknya ada WA dari Bu Mun gitu. Jadi kira-kira Bu, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Iya Bu Mei. Sebenarnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu ya Bu. Karena ada WA dari saya, Bu Mei harus meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya di sore ini, Bu. Wah, tidak apa-apa Bu Mun, saya malah senang loh dapat WA dari Ibu. Ibu mau berbincang-bincang dengan saya senang Bu. Nah, jadi Bu, sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Begini loh Bu Mei, saya ada masalah loh Bu Mei tentang anak didik saya di sekolah. Eh, ada dua orang Bu Mei, anak saya di dalam kelas itu, mereka ini tidak mau membuat PR Bu Mei. Jadi saya khawatir hal ini akan berdampak kepada teman-teman yang lain. Selain itu, saya juga takut nanti anak-anak saya ini yang tidak mau mengerjakan PR akan mengurangi nilainya. Kemudian anak-anak yang kedua ini, sepertinya mereka ini tidak ada rasa bertanggung jawabnya, Bu Mei. Selain dari itu, anak saya yang berdua ini, Bu Mei, kalau dinasehati, mereka yang berdua ini merasa ini Bu Mei, memancing saya biar saya marah begitu Bu Mei. Jadi saya sebagai gurunya Bu Mei, saya merasa tidak pernah dihargai kalau saya memberikan penugasan kepada anak saya yang berdua ini Bu Mei. Oh,
Jadi pada siang ini Bu Mun ingin membicarakan tentang masalah anak ibu yang ada di dalam kelas yang tidak mau membuat PR ya Bu. Iya, Bu Mei. Nah, Bu, kira apa harapan yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita di siang hari ini, Bu? Iya, Bu Mei. Harapan saya dapat solusi mengenai permasalahan saya. Kemudian saya ingin, Bu, anak-anak murid saya ini senang ketika saya memberikan PR terhadap kedua anak saya ini. Saya tidak ingin anak saya yang berdua ini dalam mengerjakan PR-nya ada rasa keterpaksaan di dalam dirinya, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Ya. Berarti Bu Mun ingin murid Ibu itu mematuhi tugas yang Ibu berikan. Mereka bertanggung jawab membuat PR ya, Bu, ya. Nah, Bu Mun, coba Ibu ceritakan lebih dalam lagi tentang kondisi anak didik Ibu yang dua orang ini yang ada di kelas Ibu itu. Iya, Bu Mei. Jadi begini, Bu Mei. Anak didik saya ini selalu tidak membuat PR. Mereka berdua kelihatannya juga tidak takut ataupun gelisah ketika saya ini, Bu, menyapa mengapa mereka tidak membuat PR. Bahkan terlihat dia senang ketika saya tegur gitu, Bu. Walaupun saya buatkan ini semacam apa namanya tuh, Bu? Ini kenapa tidak membuat PR? Nah, tapi dia ketawa-ketawa, Bu, seolah-olah dia itu menganggap saya ini tidak gurunya, Bu Mei. Jadi dengan tingkah anak ini saya khawatir, Bu Mei. Saya takut akan menimbulkan sama teman-temannya. Mereka terpancing dengan kedua temannya ini yang tidak membuat PR dan hasilnya nanti akan bertambah anak-anak yang tidak mau mengerjakan PR begitu, Bu Mei. Oh, gitu ya, Bu. Jadi, menurut Ibu, apa ya, Bu, penyebab dari permasalahan anak-anak Ibu ini tidak mau membuat PR? Kalau menurut saya ada beberapa faktor dari anak ini, Bu. Kenapa mereka tidak mau membuat PR? Sepertinya anak ini selalu mencari kesalahan saya, Bu, agar saya marah. Kemudian kalau saya perhatikan ya, Bu, kelihatan sekali anak anak didik saya ini mencari perhatian kepada saya. Karena semakin saya tegur, bukannya dia mau berubah, malah sikapnya menjadi-jadi, Bu. Mungkin ada faktor yang lain, makanya dia ini di sekolah selalu ingin diperhatikan dari teman-teman yang lain. Begitu, Bu Mei. Jadi, menurut Bu Mun, karena mereka mau mencari-cari perhatian dari Ibu ya, Bu ya? Iya, Bu. Mungkin, Bu. Sepertinya kan begitu, karena terlihat Bu Mei ketika saya meminta mengumpulkan PR, lalu jawaban anak ini dengan bersemangat dia, Bu, saya tidak mengerjakan PR, Bu, tanpa ada rasa bersalah begitu, Bu Mei. Gitu ya. Terus, Bu, apa rencana Ibu agar anak didik Ibu ini mau membuat PR, Bu? Begini, Bu, saya rencananya ini akan melakukan pendekatan secara personal, Bu. Di mana anak ini nanti saya akan mencari informasi mengapa dia tidak mau membuat PR yang saya berikan. Selain dari itu, saya juga akan menghubungi kedua orang tuanya dan mengajak mereka nanti berbincang-bincang tentang masalah anak ini
Kemudian saya akan menyampaikan keluh kesah saya sebagai seorang guru anak-anaknya. Eh, saya juga nanti akan mengajak kedua orang tuanya ini bekerja sama agar anak ini nantinya mau membuat PR yang saya berikan untuk selanjutnya, begitu, Bu. Wah, bagus sekali idenya, Bu Mun. Berarti tibanya Ibu ingin mencari terlebih dahulu akar permasalahan yang terjadi mengapa anak ini tidak mau membuat PR ya, Bu ya. Iya, Bu Mei. Makasih ya, Bu Mei. Semoga nantinya rencana saya ini bisa berjalan lancar, Bu Mei. Amin. Sama-sama Bu Mun. Terus Bu, masih ada nggak lagi langkah-langkah yang Ibu lakukan selanjutnya gitu agar siswa ini dengan senang hati gitu mau melakukan atau mau membuat PR yang Ibu berikan gitu Bu. Iya, Bu Mei. Ada loh, Bu Mei. Saya berencana ini, Bu, akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menerapkan segitiga restitusi, Bu. Di mana nanti saya akan membuat anak-anak didik saya ini menyadari dan juga meyakini bahwa perbuatan yang selama ini dia lakukan itu akan merugikan dirinya sendiri, Bu. Kemudian setelah saya lakukan nanti segitiga restitusi ini, anak-anak yang dua ini akan muncul rasa bersalahnya, sehingga dengan adanya nanti segitiga restitusi ini, anak-anak saya ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Begitu, Bu Mei. Wah, bagus sekali Bu rencana Ibu itu. Nah, udah bagus, udah mantap gitu Bu. Iya, Bu Mei, sekali lagi terima kasih ya, Bu Mei. Iya Bu Mun. Jadi sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Kapan Bu rencananya Ibu melaksanakan tindakan tersebut Bu? Iya, Bu Mei. Rencananya saya akan melaksanakan secepat mungkin, Bu. Besok saya akan melakukan pendekatan personal terhadap kedua anak tersebut. Mudah-mudahan dengan saya terapkannya pendekatan personal ini, anak didik saya ini akan tumbuh kesadarannya kembali, Bu. Bagus Bu Mun. Memang lebih cepat dilaksanakan itu lebih bagus gitu. Jadi nanti kalau lebih cepat Ibu melaksanakannya, nantinya permasalahan yang akan Ibu hadapi itu lebih cepat pula lah selesainya. Jadi Bu Mun, apakah tujuan dari pembicaraan kita ini sudah Ibu dapatkan Bu? Gitu. Iya, Bu Mei. Saya sudah mendapatkan tujuan dari pembicaraan kita, di mana saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya dengan melakukan pendekatan personal, menghubungi orang tua murid saya tadi. Kemudian di sini juga saya akan menerapkan tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan nantinya penerapan segitiga restitusi ini timbullah kesadaran anak saya ini untuk melaksanakan tugasnya. Begitu, Bu Mei. Baik Bu Mun, karena Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, bagaimana ya Bu perasaan Ibu gitu sekarang? Iya, Bu Mei. Kalau perasaan saya sekarang, Bu, sudah lega, Bu. Eh, di mana setelah ini tadi, Bu, kita berbincang, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Hati saya sudah terbuka, tidak lagi saya simpan-simpan sendiri.
Mudah-mudahan perbincangan kita ini membawa ini suatu perubahan bagi saya begitu, Bu. Oke, baik Bu Mun. Eh, gimana ya Bu ya, karena sudah Ibu temukan solusinya. Oh, saya juga senang Bu gitu mendengarnya. Tetapi walaupun kayak gitu, nanti siapa tahu Ibu masih ada permasalahan-permasalahan lain gitu. Saya dengan senang hati loh Bu menerima kembali WA atau telepon dari Bu Mun gitu. Apabila Ibu nanti ada mengalami kesulitan-kesulitan lain. Iya, terima kasih banyak Bu Mei. Eh, mudah-mudahan Ibu tidak bosan ketika saya nanti eh, ingin curhat-curhatan gitu, Bu. Eh, apa? Mudah-mudahan Ibu Mei tidak bosan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga nanti dengan berkeluh kesah dengan Bu Mei ya, permasalahan yang saya hadapi ini nantinya eh, akan ini Bu, akan ada solusinya Bu. Terima kasih Amin. sekali lagi ya Bu Mei. Sama-sama Bu Mun. Tak apa-apa Bu Mun, saya tidak akan terganggu kok waktu saya. Kalau nanti ada permasalahan atau ingin berbincang-bincang dengan saya, dengan senang hati Bu, saya menerimanya gitu. Nah, walaupun nanti ada kegiatan lain, kita nanti akan cari waktu-waktu luang Bu untuk membahas nanti apabila ada permasalahan lainnya. Nah, oke Bu Mun. Iya Bu Mei, sekali lagi Bu Mei saya ucapkan terima kasih Bu Mei atas ini Bu waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita berbincang lagi ya Bu Mei. Iya Eh, Bu Mun. Makanya sama-sama Bu Mun. Kalau begitu kita akhiri dulu percakapan kita ini ya Bu Mun ya. ya, Nanti kalau ada kesempatan lain kita bincang-bincang kembali untuk solusi atau tindak lanjutnya gitu ya Bu Mun ya. Oke Bu Mun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mei. Oke Bu Mun. Oke, baik Bu Mun, kita tulis dulu refleksi kita ya. Iya Bu Mei.
Baiklah, saya Munziriyah akan menyampaikan hasil refleksi tentang latihan coaching, di mana saya tadi berpasangan dengan Ibu Meresni. Yang pertama yaitu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu adanya kerjasama antara coach dan coach sehingga coaching dapat berjalan lancar sesuai dengan alur tirta. Di mana coaching dilakukan dengan santai, seolah-olah hanya bercerita tentang permasalahan keseharian, tetapi kita dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang kita hadapi tersebut. Selanjutnya yang perlu diperbaiki yaitu bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot tanpa memberi saran sehingga dapat menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri guru. Kemudian agar tetap friends sebelumnya melakukan coaching, yaitu coach mendengarkan dengan serius semua cerita dan permasalahan yang dihadapi oleh coach sehingga coach sudah punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian pada saat coaching membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach serta membuat kondisi yang senyaman mungkin dan memberikan tanggapan yang positif dan selalu mengembalikan permasalahan itu kepada coach. Selanjutnya untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk terus belajar, berlatih melakukan praktek coaching, baik itu dengan teman CGP saya maupun rekan saya nantinya di sekolah, serta merefleksikan apa yang masih menjadi terkendala. Kemudian refleksi saya berperan sebagai coach maupun coach. Jadi di sini kita harus bisa menyesuaikan peran kita sebagai coach. Kita harus bisa membuat coach kita santai tanpa terbebani dengan pertanyaan kita sehingga coaching dapat berjalan lancar. Begitu juga ketika menjadi coach, kita harus jujur dengan permasalahan kita, sampaikan apa yang terasa dan berusaha mencari jalan terbaik yang mampu kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Meresni. Saya akan melakukan refleksi diri setelah melakukan coaching bersama Bu Munziriyah tadi. Dan yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik. Itu dia yang pertama. Yang sudah berjalan dengan baik yang saya rasakan tadi, yang pertama adalah saya sudah merasa lebih percaya diri dari sebelumnya gitu, setelah melakukan coaching ini. Terus yang kedua adalah saya sudah menggunakan teknik bertanya yang terbuka untuk membantu coach saya yaitu Bu Munziriyah untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan analisis tugas yang memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapinya. Terus yang kedua adalah apa yang perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki adalah yaitu penggunaan bahasa yang saya gunakan ketika melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih membuat coach saya lebih terbuka untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Oke, yang ketiga yaitu apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi hadir sepenuhnya. Untuk
tetap hadir sepenuhnya. Saya tadi menempatkan diri saya untuk terus menyimak gitu permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh coach saya, yaitu permasalahan-permasalahan yang hadapinya saya pahami dengan cermat gitu, saya dengarkan dengan baik, dan apabila tadi saya agak sedikit agak tidak berkonsentrasi, saya mencoba dengan melakukan teknik stop dengan dengan menyadarkan pemikiran saya penuh pada coach saya, itu dengan cara memfokuskan pikiran saya terhadap apa yang ada di hadapan saya sendiri. Terus yang keempat adalah apa yang dilakukan untuk memperbaikinya. Oke, yang perlu saya lakukan untuk memperbaikinya yaitu saya akan berlatih terus, untuk menggunakan gitu atau melakukan coaching ini dengan teman sejawat atau dengan orang lain gitu, agar pemahaman saya atau cara saya untuk mengcoaching orang lain lebih baik lagi dengan menggunakan alur tirta. Itu dia yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.